Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Nirwana Azahra dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Dimulai dari yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Jadi, kenapa sih sumber daya manusia itu penting banget? Karena salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dapat dilihat dari faktor sumber daya manusianya. Organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi, penting banget buat sebuah perusahaan untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Nah, penerapan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini juga memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih andal dan konsisten. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Kemudian, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan. Di antaranya yaitu yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai alat seleksi karyawan. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Yang keempat, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Di poin pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kerja merupakan proses mengajar pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai dengan standar. Dan ada juga jenis pelatihan yang sering digunakan, yaitu yang pertama apprenticeship training atau yang biasa disebut magang. Nah, itu adalah pembekalan terhadap karyawan yang dilakukan dengan cara belajar dan praktek secara langsung di suatu posisi pekerjaan. Yang kedua, on the job training. Itu adalah situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Yang ketiga, off the job training. Itu adalah pelatihan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Di poin kedua ada pengembangan karir. Karir itu adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Karir itu merujuk pada perkembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Pengembangan karir itu sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan karena dengan cara itu individu akan mendapat hak-hak yang lebih baik daripada yang diperoleh sebelumnya baik material ataupun non-material. Dan pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mutasi. Mutasi itu adalah perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Yang kedua, promosi. Promosi itu adalah perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan. Yang ketiga adalah demosi. Demosi itu adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan. Biasanya sebagai bentuk hukuman bagi seorang karyawan. Dan di poin ketiga ada keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan.
Jadi, setiap individu yang menginginkan untuk menjadi akuntan profesional harus memiliki beberapa keahlian sebagai berikut. Poin A, professional skills. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mempunyai pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu terkait lainnya. Yang kedua, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan perorganisasian. Yang ketiga, pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Poin B, intellectual skills. Intellectual skills dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Intellectual skills meliputi yang pertama, kemampuan mendapatkan, menempatkan, mengorganisasikan, dan mencari informasi yang berasal dari manusia, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua, kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak biasa terjadi. Poin C, communication skills. Komponen yang tercakup dalam keahlian ini adalah yang pertama, bekerja dalam tim. Yang kedua, berinteraksi dengan individu yang berbeda secara kultural dan intelektual. Yang ketiga, bekerja secara efektif di dalam organisasi yang multikultural. Yang keempat, bekerja dengan pihak lain dalam suatu proses konsultasi untuk bertahan dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, menyajikan, mendiskusikan, melaporkan, dan mempertahankan pendapat secara efektif melalui komunikasi formal dan informal, baik tertulis maupun lisan. Yang keenam, mendengar dan membaca secara efektif, termasuk kepekaan terhadap perbedaan budaya dan bahasa. Poin D, organizational and business management skills. Keahlian di bidang ini mencakup 1. Kepemimpinan, 2. Pertimbangan dan kearifan profesional, 3. Perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan, 4. Kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas, memotivasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Poin E, basic abilities. Menurut Robbins, keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, basic literacy skills atau keahlian dasar. Yang kedua, technical skills atau keahlian teknis. Yang ketiga, interpersonal skills atau keahlian interpersonal. Yang keempat, problem solving atau menyelesaikan masalah. Dan poin yang terakhir yaitu poin F, soft skills. Soft skills meliputi jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, cepat beradaptasi, hard worker, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, teamwork, leadership, loyalitas, komunikasi, critical observation, dan problem solving. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata di dalam video ini, dan saya berterima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.